pertama, tolong diperhatikan, saya akan jelaskan strategi ini. Setiap kelompok wajib membuat 5-10 pertanyaan yang diberikan kepada 2 pendeta, pastor atau romo. Lalu kedua hamba Allah bertanya dari pertanyaan tersebut yang dijawab oleh setiap anggota kelompok. Mahasiswa yang tidak menjawab tidak ada nilai. Artinya ada dua sumber, yaitu pendeta, ya, 2 pendeta atau 2 romo atau bergantian dari 2 gereja yang berbeda, bukan dari satu gereja, tapi dari 2 gereja yang berbeda. Entah denominasinya pasti mesti beda, kalau GKI ya GBI, kalau HKBP mungkin ke Gemim dan sebagainya. Tidak boleh hanya satu denominasi, misalnya GBIA di Surabaya, GBIB di Jakarta, tidak boleh, itu satu denominasi. Jadi mesti ada 2 denominasi. Dan pertanyaannya bisa dipilih, ditentukan. Ini yang bertanya adalah pendetanya. Jadi sebelum kita menyampaikan pertanyaan itu harus ada komunikasi terlebih dahulu dengan pendetanya, dengan gerejanya, atau dengan romonya. Pak Pendeta atau Pastor, kami dari mahasiswa Universitas Pelita Harapan mau mengadakan sebuah proyek untuk kami dapatkan nilai UAS kami. Ya, kami menyediakan waktu untuk Pak Pendeta kalau bisa bantu kami untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaannya sudah kami siapkan. Jadi hamba Tuhan itu mengajukan pertanyaan dari pertanyaan yang kalian buat. Karena itu pertanyaan mesti dibuat sedemikian baik, sedemikian detail sehingga lancar dalam tanya jawab itu. Mengapa bukan pendeta yang menjawab pertanyaan? Karena yang mendapat nilai bukan pendeta tapi mahasiswa. Ini penting. Kan Mas pendeta-pendeta atau romo-romo yang atau pastor yang akan narasumber yang akan ditanya yang akan kita ajak berkolaborasi dengan kita kan tidak ada di kelas saya sebagai mahasiswa. Maka adalah tidak tepat kalau mereka yang menjawab pertanyaan-pertanyanyaan kita. Bukankah itu menjadi sesuatu yang tidak tepat nanti karena karena nanti ia tidak bisa sinkron dengan materi kuliah yang ada selama ini. Selama 16 minggu ini kan ada banyak materi kuliah dari mulai pertemuan pertama, minggu pertama sampai minggu ke-16. Maka tidak mungkin pendeta itu bisa mengajukan pertanyaan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkorelasi dengan kita punya kuliah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mendapatkan nilai kan mahasiswa. Maka saya balik caranya adalah mahasiswa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan itu sesuai dengan topik-topik yang sudah diberikan dari sumber yang sudah disediakan, misalnya kelompok 1 dari sumber kitab Injil, kelompok 2 dari surat Filipi, kelompok 3 dari surat Yakobus, kelompok 4 dari kitab Wahyu. Dan apa yang ada di dalam tiap-tiap kelompok itu sumbernya, tetapi ada penekanannya. Kelompok 1 bicara tentang konsep kerajaan Allah, kelompok 2 berbicara tentang konsep sukacita, kelompok 3 berkaitan dengan iman dan perbuatan, kelompok 4 berkaitan dengan pengertian lebih daripada pemenang bagi gereja yang teraniaya. Nah, dengan kita sudah mempersiapkan tiap-tiap kelompok mengajukan pertanyaan, lalu pendetanya diminta mengajukan pertanyaan kepada kita dan kalian menjawabnya. Waktu pertanyaan itu diajukan dan tanya jawab itu dilakukan, jadi mahasiswa menjawab, maka perlu pembagian, pengaturan. Misalnya ada 5 pertanyaan dan tiap-tiap kelompok, tiap-tiap anggota kelompok mendapatkan pertanyaan itu dan mendapatkan mengajukan jawabannya dari pertanyaan itu. Nanti di akhir baru Pak Pendeta 5 menit paling tidak 5 menit memberikan konklusi, memberikan pernyataan atau juga memberikan penegasan dari hasil jawaban mahasiswa. Jadi bukan pendetanya lebih banyak. Ada satu video di kelas reguler itu dari 40 menit 38 menit itu pendeta yang bicara terus. Lalu mahasiswanya cuma 1 menit menjawab pertanyaan dari 5 pertanyaan. Kan aneh gitu ya. Jadi saya bilang sama mahasiswa itu, mau memberikan nilai seperti itu, kalau seperti itu saya kasih nilai 90 untuk pendetanya, untuk kalian 10 saja poinnya. Kenapa? Yang diuji jadi pendetanya. Jadi pendeta itu cerita semua dari pertanyaan yang diajukan itu. Jadi mahasiswanya tidak ada cerita apapun gitu. Jadi 40 menit itu 38 menit pendetanya yang cerita dan khotbah dan jelaskan pertanyaan-pertanyaan itu. Maka yang layak mendapat jawaban, dapat nilai siapa? Ya pendetanya. Dan pendetanya karena tidak ada di kelas saya, tidak terdeteksi sebagai mahasiswa saya,
tidak tersimpan juga di OPC sebagai mahasiswa saya, maka nilai 90 itu saya berikan secara in absentia. Jadi dia menerima 90. Lalu yang 10 untuk siapa? Untuk mahasiswa, karena hanya menjawab 1 menit saja. 1 menit lain adalah hanya bicara testimoni. Bayangkan 5 mahasiswa hanya menjawab 1 menit dan diwakili 1 orang. Nah, saya bilang kalau itu dikirimkan, maka nilai kalian itu cuma 10. Dan berarti kalau 10 nilainya ya tahu sendiri berapa hasil yang didapat di UAS. Nah, saya tidak menginginkan seperti itu, maka saya katakan masih ada kesempatan untuk perbaikan. Masih ada kesempatan untuk perbaikan, dan mesti di dalam suatu pertemuan yang mana tiap anggota kelompok ada di situ. Jadi ada narasumber, jadi kayak seperti Zoom yang kita lakukan sekarang, ada narasumber, ada 5 anggota kelompok, dan masing-masing open kamera, tidak tutup kamera, masing-masing memperhatikan pertanyaan, dan temannya menjawab, masing-masing jawaban itu diperhatikan temannya begitu bergantian. Jadi itu memberikan suatu nilai. Nilainya apa? Pendidikan. Nilai untuk menghargai orang berbicara, nilai untuk menghargai diri sendiri, nilai untuk menunjukkan bahwa saya ada dan eksis di dalam kelompok ini. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua, selanjutnya Mbak Allah menyampaikan kesimpulan itu nanti di akhir ya, 5 menit paling lama. Ya, paling lama bisa juga tambah sedikit nggak apa-apa lah. Ketiga, setiap mahasiswa menyampaikan testimoni. Jadi ini dipisahkan. Jadi dipisahkan. Setelah ini bicara tentang pendeta atau narasumber dengan 5 kelompok dengan pendeta yang beda. Jadi kan ada 2 narasumber, lalu ada 2 momen pertemuan disatukan, lalu ada testimoni. Testimoni itu bersifat personal. Jadi itu tidak perlu menggunakan Zoom. Jadi masing-masing bisa rekam sendiri lalu kirim ke temannya supaya disatukan menjadi satu video. Yang berikutnya adalah ketiga, setiap mahasiswa menyampaikan testimoni dan seterusnya saya sudah jelaskan. Jadi nggak perlu pakai editing, nggak perlu pakai musik, nggak perlu pakai latar seperti apa begitu. Pokoknya apa adanya, karena yang saya nilai bukan apa musiknya. Musiknya kadang-kadang mengganggu juga ya, dan bahkan latarnya itu. Yang penting adalah diri kalian, tampilannya seperti apa. Yang keempat, narasumber yang bertanya. Nih lagi-lagi saya jelaskan, tadi sudah saya sampaikan, tiap kelompok wajib ada 2 narasumber yang berbeda denominasinya. Yang keenam, setiap mahasiswa wajib menjawab pertanyaan narasumber. Jadi kalau hanya satu narasumber ya cuma 50% dapatnya nilainya ya. Walaupun nilainya 100 tapi 50% hanya 50 ya itu berapa ya? Nilainya C nggak sampai ya. Ketujuh, isi testimoni setiap mahasiswa berkaitan dengan topik. Jadi berkaitan dengan topik yang sudah diberikan ini, bukan berkaitan dengan yang lain-lain gitu ya. Jangan buat testimoni yang tidak berkaitan dengan topik ya. Kemudian proses wawancara dan narasumber secara teknis dapat menggunakan Zoom, Teams, Google Meet. Kalau Google Meet agak repot, pakai Teams. Teams agak repot, pakai Zoom. Pakai WA gimana? Wah, boleh juga tuh kalau bisa direkam ya kan. WA apa namanya? WA apa namanya itu call, video call ya. Bisa direkam, saya nggak tahu. Saya belum pernah merekam. Boleh juga itu, bisa juga kan? Kenapa tidak? Tapi bisa direkam lalu bisa masukkan menjadi sebuah video. Jadi ada di situ. Jadi kami misalnya ada tim para penulis gitu ya. Saya kadang-kadang buat call video pakai WA. Jadi kita diskusi melalui WA itu. Jadi tampilkan melalui WA. Bisa aja. Namanya juga pakai platform apa saja. Tapi lebih nyaman bagi saya adalah pakai Zoom ya, pakai Zoom atau pakai Teams. Kesembilan, durasi video rekaman tidak terbatas ya. Artinya mau 1 jam boleh ya. Yang penting jangan 1 harian ya, itu namanya debat kusir nanti. Ke-10, tanya jawab dengan narasumber sebaiknya 1 persatu saja. Jadi sudah diatur Pak. Nanti kan ada diatur pertanyaan A, B, C, D, E misalnya, atau 10, 2 untuk si A, 3 untuk si ini. Semua ikut jawab, nggak ada anggota kelompok yang tidak jawab, begitu ya. Nah, ini topik-topiknya. Jadi bicara konsep kerajaan Allah dan penerapannya bagi mahasiswa. Apa itu konsep kerajaan Allah? Lihat di dalam pengajaran Tuhan Yesus di dalam kitab Injil, misalnya Matius pasal 13, Matius pasal 13, 14, 15, dalam Injil Lukas, dalam Injil Yohanes, ada nggak? Pilih salah satu bagian yang penting, yang berguna, yang bisa ditanyakan. Begitu juga dengan surat Filipi, bagian mana yang menggambarkan tentang adanya sukacita. Ya, pilih perikopnya, pasalnya yang bisa diperdalam, dipertanyakan. Lalu begitu juga dengan surat Yakobus. Surat Yakobus kalau tidak salah pasal 2 itu ya, pasal 2 bicara iman dan perbuatan. Kemudian kitab Wahyu. Nah, kitab Wahyu itu lebih dari pemenang yang mana? Apakah di dalam Wahyu pasal yang ke-7 atau Wahyu pasal 2 dan 3 gitu. Tidak mungkin semuanya. Tapi keseluruhannya ini tercakupi, terdapat. Lalu ada konteksnya. Oh, ini untuk diterapkan untuk mahasiswa. Oh, ini diterapkan pada masa COVID, sukacita itu. Oh, ini diterapkan untuk konteks kehidupan orang Kristen di Indonesia. Oh, ini untuk gereja-gereja di Indonesia gitu. Jadi lihat pertanyaan kaitkan dengan konteks, pertanyaan kaitkan dengan topik gitu.
Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada contoh pertanyaan yang sudah disiapkan kelompok, silakan. Narasumber, ya, narasumbernya. Pendeta siapa? Kemudian nama gerejanya apa? Gereja apa? Kemudian juga nih narasumber pertama, narasumber kedua, pendeta atau pastor siapa, lalu gereja mana. Lalu pertanyaannya ada berapa? Ada 5 kah? Ya, ada berapa pertanyaan? Lalu ini siapa yang jawab? Jadi yang jawab itu dalam kurung aja X. Jadi misalnya namanya A, B, C, D. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua E, F, G, H. Misalnya nama mahasiswanya ya. Pertanyaan ketiga misalnya I, J, IJKL, itu pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan keempat itu adalah MNOP misalnya. Lalu untuk pertanyaan kelima itu misalnya adalah untuk QRST misalnya ya. Jadi pertanyaannya apa, yang jawab nanti siapa. Nah, pertanyaan ini nanti diajukan. Jadi pertanyaan ini nantinya kalau sudah ini disampaikan ke pendeta ke dua-duanya. Ini kan baru 5. Misalnya untuk pertanyaan ini bisa ditambahkan masing-masing tambah 1 lagi misalnya ya. Masing-masing tambah 1 berarti bisa jadi 10 pertanyaan. Ya. Jadi pendetanya bisa menanyakan bagi 2 atau pendetanya masing-masing bertanya sesuai dengan ketentuan yang misalnya pertanyaan 1 sampai 5 untuk gereja A, pertanyaan ke-6, ke-7 sampai 10 untuk gereja B misalnya. Bisa seperti itu atau seluruhnya ditanyakan oleh satu narasumber dan satu narasumber berikutnya. Nah, seperti itu. Baru nanti Pak narasumber memberikan apa? Konklusi dan penilaian. Bisa jadi saya kasih nilai berapa gitu ya pendetanya atau pastornya. Baru kemudian itu disatukan dengan testimoni tiap anggota kelompok. Gak usah banyak-banyak, gak usah lama-lama berkaitan dengan topiknya.